Saat ini saya di ruangannya Pak Jeffrey, Pak Dr. Jeffrey Urangian, SEMC, ya, dulu mantan komisaris BRI. Kami dulu berteman, ya Pak ya, ini atasan pimpinan, tapi karena dia dari politik, saya belum pernah bekerja langsung dengan beliau, tapi beliau ujuk-ujuk masuk jadi komisaris. Ya, jadi Pak Jeffrey, saya kaget juga Pak pertemuan kita ini tadi bahwa PP nomor 47 Pak. Ada seorang Pak Jeffrey, mantan komisaris BRI, yang waktu itu istilahnya menyampaikan ide tersebut. Beliau presentasi menyodorkan ini sebenarnya kalau dihitung, silahkan istilahnya, silahkan para pakar hitung, tetapi seharusnya ini bisa dilakukan. Seringkali memang kita kan taunya waktu dulu ya, awalnya tuh kita taunya bahwa banyak masyarakat sangat membutuhkan yang namanya kredit usaha, tetapi mereka terhambat dengan kredit mereka yang udah macet sebelumnya, sehingga kan mereka kayak di blacklist lah. Boleh diceritakan nggak Pak, gimana ceritanya itu Pak? Kok bisa jadi sampai ke presiden lah ya? Ya, gimana Pak? Ya itu kan pada waktu pembahasan cepat atau prioritas 03. Oke. Gitu kan. Bagaimana kita memperhatikan masyarakat lah, kepentingan masyarakat kita, terutama ya itu yang bergerak di bidang UMKM, mulai dari petani, nelayan, dan seterusnya kan. Nah, mereka mau berusaha tapi kakinya masih dirantai. Dalam arti banyak yang mengalami kredit-kredit macet dulu-dulunya. Sehingga kalau mereka berusaha lalu datang ke bank, nah begitu dicek latar belakangnya, keuangannya, yang namanya SLIK, Sistem Laporan Informasi Keuangan, dari OJK, mereka tercatat kredit macet. Nah, bisa dapat pinjaman di lembaga keuangan dan perbankan. Nah, akibatnya sulit bergerak kan, akses ke bank keuangan terputus. Seperti hukuman mati ya Pak? Nah, terus kakinya masih dirantai, jadi susah. Oleh sebab itu, ya cobalah kita lepaskan, membantu rakyat yang real. Nah, jumlahnya cukup banyak. Nah, di situ keseriusannya nanti pemerintah di sana, kita mulai betul membuktikan membantu rakyat. Nah, itulah diusulkan penghapusan, dalam arti pemutihan kredit macet. Karena ada 3 tahap. Ada kredit macet, hapus tagih, hapus buku. Ya dia tetap juga ditagih. Tapi kedua, hapus tagih. Tapi masih namanya ada di OJK. Jadi harus hapus juga namanya di OJK. Nah, itu pemutihan namanya. Jadi 3 step ini dilakukan oleh pemerintah, dikeluarkanlah PP, itu peraturan pemerintah nomor 47 kemarin itu. Dan itu yaitu pemutihan kredit-kredit macet. Nanti teknisnya, jumlahnya, kelompoknya itu dari departemen teknis lah, itu. Tapi PP-nya sudah keluar. Itulah latar belakangnya terutama untuk membantu masyarakat yang jumlahnya sekian itu yang mengalami kemacetan diputihkan, sehingga mereka bebas sekarang bergerak, itu tadi berusaha untuk itu tadi mempercepat pertumbuhan ekonomi dan untuk peningkatan kesejahteraan mereka. Jadi Pak, kan pengalaman saya kan Pak dulu di bank ya, di operasional lah Pak. Kan banyak ini Pak. Kalau dulu istilahnya SLIK, sebelumnya kan BI checking lah ya. Jadi kalau BI checkingnya jelek, kolektibilitasnya misalnya 2, 3, 4, itu rasanya untuk diberikan kredit lagi ya udah pasti tidak bisa lah, apalagi udah kolek 3 ya, NPL ya. Itu masyarakat Indonesia kalau tahu Bapak yang memperjuangkan ini pasti
semualah berterima kasih ke Bapak itu ya. Lalu memang dulu kami di lapangan ini waktu mau memutus kredit itu sangat hati-hati sekali, karena juga bisa jadi temuan auditor kalau kita ngasih kredit kembali dengan kolek NPL. Dan saya setuju sekali Pak, ide Bapak tadi itu, orang jadi bisa berusaha. Seakan-akan orang kalau sudah punya pinjaman macet, udah berhenti, enough, dia nggak akan bisa lagi masuk ke dunia perbankan. Padahal menurut saya jauh lebih penting, lebih baik itu dihapus buku kan, dihapus tagih, diselesaikanlah itu oleh pemerintah, PP itu tadi, sehingga lebih produktif lagi, mereka dapat kredit, dan ekonomi berputar lagi. Ya kan Pak, ekonomi masyarakat, uang yang beredar di masyarakat, bisa dilakukan, bisa dipergunakan oleh UMKM itu. Betul. Ya betul ya Pak ya? Betul. Jadi, ketika itu kenapa bisa langsung teringat, ke siapa Bapak sampaikan dulu waktu itu Pak? Soal itu, soal saran Bapak itu. Iya, karena waktu itu kan konsep 02 waktu itu. Oh, kan konsep 02. Menengok lah itu kesejahteraan rakyat, kepentingan rakyat itu. Nah, mulailah dibuktikan di situ. Tapi itu maaf Pak, saya potong. Visi misi waktu pencalekan gak tuh, masuk nggak itu di visi misi kampanye politik? Waktu di kampanye? Sebelum masuk. Oh, udah masuk ya. Justru itu, ini kan pembahasan sebelum. Nah, sebelum untuk membahas, ini kan membahas program-program cepat. Oke, masuk. Nah, setelah ini diterima, masuk gitu. Oke. Ada beberapa kan, termasuk perumahan, termasuk perumahan rakyat, semua banyak lah. Ada beberapa yang cepat-cepat, termasuk makanan bergizi makan bergizi gratis ya. Nah, ini salah satunya. Oke. Dan pada waktu presiden terpilih langsung dieksekusi. Ya. Dan pertama PP nomor 47 ya ini. Oke. Tuh. Saya dari kantor beliau saat ini, beliau menjadi tenaga ahli kepala Badan Pangan Nasional. Ya Pak ya. Terima kasih Pak. Ini pembicaraan yang singkat dan spontan nih. Di luar dugaan juga ada mau bikin TikTok singkat. Tapi terima kasih Pak. Saya jujur Pak, bangga lihat Bapak sekarang di umur yang tidak muda lagi, tapi tetap berkarya untuk bangsa dan negara. Kami yakin bahwa ilmu, pengalaman yang Bapak dapat, pernah jadi dirut di Bank BRI. Sulut ya, di BRI komisaris. Dulu saya dirut di Bank BPD ya. Oh, BPD, lalu di bank swasta juga ya Pak. HSBC, Danamon, lalu waktu itu bankers lah. Bankers, dan pernah resign, mengundurkan diri untuk sekolah ke Amerika, ya Pak. Luar biasa diputuskan dengan dari BRI masuk ke politik Pak. Ada pertamanya. Ini beliau itu sebelum jadi komisaris BRI, kami udah berkenalan dengan almarhum Prof. Tarnama Sinambela, beliau udah meninggal berapa bulan lalu. Pak Jeffrey, sehat selalu ya. Salam UMKM, salam literasi UMKM. Nah, ini ruangan beliau, saya ada berkunjung. Terima kasih, sehat selalu.